Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu kembali di Al-Amin Channel berbicara tentang wirausaha. Kemarin ketika saya memposting video yang berjudul Perang Harga itu Ujungnya Buntung. Nah, muncul beragam tanggapan dari kawan-kawan pelaku usaha. Di antaranya ada yang mengatakan begini, terus bagaimana dong kita menghadapi persaingan harga yang begitu ketat? Bukankah kompetitor kita bisa menjual dengan harga yang lebih murah? Nah, terkait itu saya mencoba menanggapi. Pemaparan pendapat pribadi, subjektivitas saya, boleh saja kita tidak sependapat. Ini hasil rangkuman saya selama belasan tahun menjadi seorang pelaku usaha dan mencari juga rujukan tentang bagaimana sebaiknya kita menetapkan harga. Nah, saya sependapat dengan yang mengatakan bahwa perang harga, senjata jual murah itu bukan kreatif marketing. Setidaknya saya punya dua alasan mengapa seperti itu. Yang pertama, kita pelaku UMKM ini itu tidak efisien, kalah efisien dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan besar. Kalau barang atau produk yang kita jual itu dijual pula oleh perusahaan-perusahaan besar, sama produknya, ini hampir dipastikan biaya yang kita keluarkan untuk mendapatkan produk ini akan jauh lebih besar dibandingkan dengan perusahaan besar. Karena begini, ketika kita memproduksi dalam jumlah yang kecil, bahan bakunya dibeli ketengan, unit produksinya dibikin kecil, biaya distribusinya, pengirimannya juga sedikit-sedikit, ini semuanya biayanya akan menjadi lebih besar. Biaya produksinya akan menjadi lebih mahal. Bahkan bisa jadi harga produksi barang kita dengan harga jual konsumennya, produk sejenis yang diproduksi oleh perusahaan besar itu bisa setara. Nah, kalau kondisinya seperti ini, bagaimana kita mau perang harga? Orang biaya produksi kita saja jauh lebih besar. Dari sisi mananya kita mau turunkan? Tidak bisa. Yang diproduksi kecil dengan yang diproduksi besar, ini lebih efisien dan lebih murah di sini. Nah, itu yang pertama. Nah, katakanlah sekarang kita bisa mensiasati, kita bisa menekan sana-sini, ongkos produksinya bisa dibuat lebih murah, walaupun ini berat menurut pendapat saya. Akhirnya kita paksakan untuk bisa sama. Terus konsekuensi yang kedua, kalau kita menjual dengan harga murah, itu sudah pasti marginnya ditekan, keuntungannya ditekan. Nah, bagi pelaku usaha, kalau keuntungannya kecil, itu tidak menarik. Coba dibandingkan. Ini ada bisnis yang transaksi 100 juta, untung 20%, kita dapat 20 juta. Ini ada bisnis yang transaksinya 100 juta, untungnya cuma 5%, dapatnya 5 juta. Hampir semua pelaku usaha akan memilih ini. Nah, ini juga akan bermasalah nanti ketika kita mau mengembangkan bisnis kita itu, apakah dalam bentuk franchise, apakah dalam bentuk membuka cabang, apakah dalam bentuk kita mau mencari distributor atau reseller. Karena ketika kita membuat distributor, mencari reseller atau pengecer, penawarannya bukan persoalan kualitas produk, tapi penawarannya adalah penawaran peluang usaha. Nah, ini nanti kita akan bahas dalam bagaimana kita mencermati konsumen, siapa konsumen kita, dan dari poin mana kita masuk. Nah, kalau kita menawarkan peluang usaha kepada kawan-kawan di daerah, salah satu pertanyaan yang harus mesti kita jawab dan yang harus bisa kita yakinkan bahwa marginnya itu harus menarik, keuntungannya harus menarik. Nah, bagaimana kita kalau mau jual dengan harga murah tapi tetap bisa mempertahankan untungnya besar. Nah, ini dua hal yang menjadi pertimbangan mengapa perang harga itu bukan merupakan suatu hal yang bagus untuk dipilih. Dan yakinlah kawan-kawan semua bahwa tidak semuanya konsumen akan memutuskan, mungkin termasuk juga kita sendiri sebagai pelaku usaha, ketika akan membeli sebuah produk, itu tidak menjadikan harga murah sebagai satu-satunya pertimbangan. Coba perhatikan barang yang kita pakai, handphone yang kita pakai, pakaian yang kita pakai, tempat makan yang kita pilih, transportasi yang kita pilih. Apakah kita semata-mata hanya mencari yang murah? Saya rasa tidak. Nah, segmen pasar, nah inilah butuhnya kita mempelajari bagaimana segmentasi pasar dan karakter dari segmentasi pasar itu. Kalau pengamatan saya, ketika kita main di segmen yang low, itu memang sensitif sekali soal harga. Tapi ini berat bisnisnya untuk dikerjakan, kecuali kalau memang ada pemain-pemain bisnis yang memang jiwanya di situ, dia menikmati dengan volume-volume transaksi yang
padat karya, artinya transaksinya besar tapi untungnya kecil. Ada pemain-pemain bisnis yang memang suka dengan model seperti itu. Tapi kalau saya memilih yang di tengah lah, artinya bisnis kita itu tidak terlalu berat untuk dikerjakan, tapi keuntungannya juga menarik. Nah, pelaku UMKM ini harus mencermati ini. Terus apa? Apa senjata kita untuk mensiasati perang harga ini? Senjatanya hanyalah kreativitas. Kreativitas. Jadi kita harus kreatif bagaimana membangun brand. Nah, kemarin kita membahas soal brand. Bagaimana kita membangun brand, bagaimana kita membangun positioning, bagaimana kita membuat image produk sehingga produk kita itu pantas untuk dijual lebih mahal, untuk menutup kekurangan minimal UMKM yang tadi memiliki biaya besar, produksinya besar, biaya distribusinya besar. Ada satu lagi bagi kawan-kawan semua yang ingin berbisnis, ingin mengembangkan bisnisnya ke seluruh Indonesia, artinya punya barang atau produk yang ingin didistribusikan ke seluruh Indonesia, biaya distribusi perlu perlu dikalkulasi secara matang, karena kita di Indonesia ini negara kepulauan, itu ongkos produksinya tidak bisa dibilang murah. Katakanlah kita berada di Pulau Jawa, kita mau kirim ke Ambon, kirim ke Banda Aceh, kirim ke Manado, itu mahal. Itu bisa 20% lebih bahkan dari biaya produksi produk kita. Nah, artinya ini tidak bisa kita pertahankan bahwa perang harga kita jual murah, tidak. Ini bukan merupakan suatu senjata yang efektif, bukan strategi yang bagus. Kita harus mencari cara lain dengan berkreativitas, membangun brand, membangun image produk untuk bisa mensiasati kekurangan atau kelemahan dari sisi UMKM yang tadi kita miliki. Jadi kembali kawan-kawan semua, bahwa perang harga, jual dengan harga murah bukan merupakan kreatif marketing, bukan merupakan strategi yang satu-satunya. Kita harus yakin sebagai seorang pemasar bahwa barang mahal pun orang ngantri belinya. Kalau kawan-kawan perhatikan, kalau kita suka terbang keluar kota, naik Garuda yang mahal dengan naik airline lain, sama-sama rame. Saya juga sering masuk ke beberapa swalayan yang di dalamnya itu selalu teriak obral-obral dengan swalayan-swalayan atau department store yang menjual barang-barang mahal tanpa obral-obral seperti itu, sama-sama juga rame. Naik taksi, kita naik dengan yang brand tertentu yang per kilometernya jauh lebih mahal dengan yang menuliskan tarif murah, sama-sama juga rame. Penginapan yang semalamnya 200.000 dengan yang semalamnya 2 juta juga sama-sama rame. Nah, artinya bagi kita pelaku UMKM, karena kalau kita menjadikan itu sebagai senjata, agak berat kita untuk bersaing. Karena kita punya kelemahan, memproduksi barang dalam jumlah yang kecil, itu pasti tidak seefisien perusahaan-perusahaan besar. Nah, nanti kita bahas lagi hal-hal lain kira-kira apa dalam penetapan harga ini yang penting kita perhatikan. Karena nanti penetapan harga itu juga terkait sampai sejauh mana jangkauan pasar yang ingin kita bidik. Kalau kita ingin menjangkau pasar yang lebih luas, menjangkau area yang lebih jauh, kita harus menyiapkan level harga itu beberapa level. Karena kalau kita hanya sebagai pemilik barang, sebagai produsen hanya menyiapkan harga dari kita, sampai ke konsumen hanya satu level, berarti ruang lingkupnya akan kecil. Kalau kita mau besar, sedikit lagi, berarti kita harus tingkatkan menjadi 2 tingkat. Kita sebagai produsen, distributor, konsumen. Nah, itu agak jauh. Kalau kita mau lebih jauh lagi, kita harus bikin 3 tingkat. Kita sebagai produsen, distributor, subdistributor, konsumen. Nah, semakin banyak levelnya, konsekuensinya di ujung harganya akan semakin mahal. Nah, makanya kawan-kawan, jangan hanya berpatokan bahwa senjata satu-satunya kita untuk mendapatkan konsumen itu dengan harga murah. Yakinlah bahwa tidak semuanya konsumen itu membeli karena harganya lebih murah. Ada faktor-faktor lain yang mesti kita cari, mesti kita asah kejelian untuk mendapatkan pasar dengan harga yang kompetitif, yang seimbang, yang nanti kita harus mampu membangun image produk kita sehingga orang bisa membayar lebih mahal dan itu sepadan dengan apa yang mereka dapatkan. Ikuti terus Al-Amin Channel, kita terus berdiskusi soal kewirausahaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.